Shalom. Mewakili saluhut perhalado ni huriata, pasahaton naima tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu. Suang-songonima dihamu amanami nanami ruas ni huriata na mengikuti permingguanon lewat live streaming YouTube HKBP Denpasar. Pasahaton nami ma selamat hari Minggu. Atong neng tamasuhi ma perminggota di sadarion. Taparade ma rohanang pikirata masuk mahita tu tangyang nahohom. Amen. Tapuk kama parminggota marede mahita siap bukede nomor 570 tolu ayat na parjolo saat rodi ayat na patoluhon. Jesus, si palua,
Dako Maha Mulia Allah Taeneho Sakapide Bata. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang go poda na diau, dang au na punasa, poda ni na marsuru au doi, molo adong manangise na mabahen lomo ni rohani amai, boton ni ido taringot tupodai, manang na siad debatai, manang na huhataho ni sian roha-rohaku sadiri. Songon na nidok ni surati, akka batangaik na mangoludo, mabaor sian pamatang ni dapor sea diau. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan de bata, pargogo na sohatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng nileleng na doasi ni roham. Mauliate ma rohanami tuho, ala diramoti ho hami sian na sailaon, sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho, ala nang sahat tuhami barita na uli na sian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami. Mauliate hudok kami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan, di lehon ho hatam na badiai. Saya sima roham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asa hot rohanami, jala tarparangehon hami parange na badia. Saya jari jala pai baru marohanami, asalam ias hami, rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homa patik ni debata di parminggota di Sadarion, ima patik na parjolo sahat rodi patik na pasapuluhon. Patik na parjolo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu. Jala dang jadi sumanommu, manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soturedalanna, ay honahum na dosugot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dina onomarima ulahamu nasa siulomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru,
rodi pinahammu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa de bata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parba diai. Patik palimahon. Ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manakko. Patik pasiahon, unakko olo makatidakkon hata na sotutu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Boha padot ni debata taringot tu patik na sapului, odo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton. Pinopar niaka na sogoro hadiahu. Alai asido rohaku diaka na maribu-ribu. Akka na marholong ni roha diahu. Naso mangalaosi patikki. Olak nido sahakna atong rak mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapauduk marohata tuadopan ni debata, laho manopoti dosa tanang godagi, martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami, nadi banua gijang, pargogo na sohatu dosan. Pardenggan basa doho, jala rodi saleleng-leleng na doasi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jok-jok do hami mardosa maradopon ho. Jala jok-jok do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba. Sai unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham.
sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi ma baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songonobun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau ay au do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatane debata nagabe turpuk epistel di Parminggota Sadarion dibuat sian Lukas bidu 20 sada memuka sian ayat pitu sahatro di ayat na pasapuluh siahun. Tajahama margati sorin dimulai hamima sian ayat pitu. Jadi di sukun nasida ma ibana ninna ma adigan mama sai guru jala dia ma taddana pabuhalaho songgop mai. Alai molo di bege hamu barita niakka hamusuan dohot hagut turon unang mahamu tarsonggot. Aidang tarbahe sosonggop iju molo. Alai dang dope manigor dapot ajal nai. Masa malalo akana bolun. Aka sahit bala marluat-luat nang haleon. Tarida ma akka panonggoti rodi tadda nabalga sian langit.
laos ima gabe dalam muna maka tidak konau. Ai au mangalehon tuhamu suara dohot habisuhon, nasobolas aloon nang alusan niaka musumuna. Hosoman nisaluhu jolma dohamu ala guarhu. Marhite-hite benget ni roha do malua hosamuna, olak ni ido sahatna, martua do akan atau mangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Dongani ya Tuhan, sodangi roh hati, pangiringi matang, patolonlah kaki, sadok sudego gogoku, parohot pikiranku, hubungan peleaku, mengulang-ulangmu, wahihina momoni, urupi rohati. Hosi paruau, puri mahau takas, udar use, mabahena wias, saito guau nalimu, tuasini rohamu, malua marohaku, sinesanan dosaku, dosa rianahon sai buri rohaku. Tahati dakoma hapor siautai, songon na hinati dako ni dongata sa hapor siaon di sandok pertibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajar lo ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, paimamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema akatiting na masa di tonga-tongani huriata.
Horas madihita saluhuna. Salam, selamat hari Minggu. Kami akan bacakan warta bagi kita pada Minggu tanggal 13 November 2022. Yang pertama, pos pelayanan HKBP Tabanan masih berjalan. Bagi jemaat yang berdomisili di Tabanan, kami mohon untuk mendaftar di Pospel Tabanan. Yang berikut ucapan terima kasih Pesta Huria tahun 2022. Gereja kita dan seluruh pendeta, majelis jemaat dan panitia Pesta Huria tahun 2022 dari sektor 3 dan sektor 4 menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat, baik secara keluarga dan pribadi, seksi-seksi dan sektor yang turut serta berpartisipasi dan mendukung atas terlaksananya Pesta Huria tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022. Tuhan memberkati kita semua. Yang berikut penutupan kebaktian rumah tangga di gereja. Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 adalah kebaktian rumah tangga penutup yang akan dilaksanakan di gereja masuk pukul jam 19.30 WITA. Dihimbau kepada semua jemaat dan kepada kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, kaum perempuan, inahanna, kaum bapa, lansia, Jericho, Maranatha untuk mengisi acara pada kebaktian tersebut. Yang berikut akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 yang akan datang adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaun dan peringatan bagi jemaat yang telah meninggal dunia. Parningotan akan amoding selama tahun 2022 di kebaktian pagi, siang, dan sore. Yang berikut parheheon ama HKBP pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 yang akan datang adalah Pesta Parheheon ama CHKBP dilaksanakan pada ibadah siang jam 10 WITA. Sehubungan dengan hal tersebut, kaum ama akan mengadakan malam keakraban sesama kaum ama pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 pukul 17 WITA bertempat di Gereja HKBP Denpasar. Dihimbau kepada semua kaum ama Huria untuk mengikutinya. Yang berikut Sinode Distrik IBT. Sinode Distrik IBT akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Selasa tanggal 14-15 November 2022 bertempat di Aula HKBP Surabaya, Jalan Kedongdong nomor 812 di Surabaya. Perwakilan dari Resort Bali akan diikuti oleh Pendeta Resort, perwakilan Parhalado Resort Bali, perwakilan Jemaat Resort Bali. Kita doakan agar sinode distrik tersebut dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikut baptisan kudus khusus anak atau naik sidi sudah dilaksanakan tadi pagi jam 7.30. Yang berikut kegiatan remaja HKBP Denpasar. Sesuai dengan rangkaian kegiatan Natal Remaja HKBP Denpasar tahun 2022, gereja kita akan melaksanakan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Elisama pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022
yang akan diikuti oleh remaja HKBP Denpasar. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, bagi jemaat yang terdorong hatinya ingin memberikan sumbangan berupa beras, sabun, odol, gula, indomie, minyak, dan lain-lain, dapat menghubungi Putri Hasibuan, Noel Situmorang, Tesa Sidauruk. Yang berikut pengumpulan celengan. Sesuai dengan program Gereja HKBP Denpasar tahun 2022, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 akan dilaksanakan pengumpulan celengan di semua kebaktian. Pengumpulan celengan diserahkan di kebaktian pagi, siang, sore, yang dihantarkan ke depan pada saat persembahan kedua atau dapat juga disampaikan melalui majelis sektor masing-masing. Yang berikut rapat Dewan Seksi untuk menyusun program remaja kerja 2023. Sehubungan akan dilaksanakannya rapat jemaat di pertengahan Desember 2022, maka diminta kepada semua dewan, koinonia, marturia, diakonia agar menghimbau semua seksi untuk membuat laporan pelayanan tahun 2022 serta menyusun program dan anggaran untuk tahun 2023. Hasil rapat dari setiap seksi sudah sampai ke dewan masing-masing paling lambat tanggal 28 November 2022. Demikian diwartakan. Gereja kita mengucapkan banyak terima kasih. Yang berikut pesanan buku HKBP Denpasar tahun 2023. Sesuai keputusan rapat huria tahun 2022 dan hasil sermon Parhalado hari Kamis tanggal 3 November 2022, kepada jemaat gereja kita yang ingin memesan buku renungan harian mendekat kepada Allah dengan harga 25.000 per pesis, almanak biasa 25.000 per pesis, almanak Lux 40.000 per pesis, dan kalender gratis untuk semua jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan buku tersebut dapat menghubungi Sintua sektor masing-masing atau kepada Pertaun Huria atas nama Sintua M. Simangunsong. Batas daftar pesanan buku paling lambat Minggu tanggal 27 November tahun 2022. Demikian diwartakan. Daftar keuangan untuk kita boleh kita lihat di warta yang sudah di-share oleh Sintua sektor masing-masing. Apabila ada kesalahan penulisan nama, penulisan angka, boleh segera untuk menghubungi Sintua sektor masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja kita. Yang terakhir adalah ucapan ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai tanggal 19 November 2022. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan kau jadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Sai marningot maibana di sude akka pilihanmu si panganon, sai tolmisma di rohana akka pilihan si tutungon. Demikian firman Tuhan. Kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang surgawi. Demikianlah warta untuk kita pada minggu ini.
Kiranya Tuhan memberkati dan kita semua Jemaat HKBP Denpasar tetap di dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sian Punguan Korina HKBP Denpasar.
Merede hita siambuke de nomor 826, Huhu mahita papungota peliata bagian na parjolo. Mari te hatami
Tuhan, mari berkatabi. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima na mga rajay ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hurin itu hatta hatani debata dihita di minggu na parpudi adorang so tatutup tahun parhuriauta satahun bulunon. Ima natar surat di buku ni panurirang Maliaki biddu 4 ayat sadaro di ayat 6. Maliaki biddu 4 ayat sadaro di ayat 6. Asa hujahaho kami ma dihita di bagasan hata Indonesia. Cala tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Songnom maridok disi. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ima yang gosahna horas ma dihita saluna. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, di beberapa hari belakangan ini aja berita kriminal itu banyak sekali berseliweran di media-media elektronik, media-media sosial. Tadi malam ada beredar di kejadian di Dolok Sanggul lagi ya. Baru kemarin ada kejadian seorang pendeta memutilasi. Kemarin beredar lagi kabar, nah kejadiannya di Dolok Sanggul lagi. Kejadian mutilasi lagi juga. Dan masih banyak berita-berita seperti itu yang di belakangan ini terjadi. Satu yang menarik perhatian saya yang beberapa hari belakangan ini, itu yang sekeluarga yang ditemukan meninggal di dalam rumah. Berita sementara katanya karena kelaparan. Aneh. Di zaman sekarang di kota besar ada satu keluarga yang meninggal dalam keadaan lapar. Ini akan menjadi berita yang aneh dan masih banyak kejanggalan. Sampai saat ini, sampai tadi malam saya ikuti beritanya dari pihak kepolisian sudah melihat ada beberapa kejanggalan. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan akan makin jelas. Kenapa menarik perhatian bagi saya? Karena ini keluarga
dan kumpul ramai-ramai. Ini mengingatkan saya beberapa waktu yang lalu ada juga di berita ada seorang ibu yang memberikan entah obat tidur, entah racun ke anak-anaknya, lalu dia bunuh diri. Setelah anak-anaknya meninggal, kemudian dia juga ikut bunuh diri. Kalau tidak salah, setahun 2 tahun yang lalu di Siantar kejadian juga ada seorang ibu, tapi mereka selamat. Dia mondar-mandir di sungai sama anak bayinya, berencana mau bunuh diri berdua dengan anak bayinya itu. Untung sempat diselamatkan oleh orang-orang yang kebetulan lewat. Kita orang-orang di zaman sekarang, Amanginang, di zaman digital, tentu berpikir kok jahat kali zaman ini. Kenapa jahat sekali zaman ini? Kenapa kejadian-kejadian seperti ini semakin kerap terjadi? Kok orang makin gampang-gampang aja bunuh-bunuhan, bunuh diri, bahkan bunuh keluarganya. Ini seperti itu tadi ada yang satu keluarga ibunya kasih minum racun anak-anaknya dulu, kemudian dia bunuh diri. Kok gampang-gampang sekali. Tapi saya lupa istilahnya, ada di pelajaran biologi dulu, ada di persoalan di pertanian begitu. Ada akumulasi dari zat-zat tertentu yang kita semprotkan di tanaman, di padi misalnya, kemudian kena ke ikan, ikannya dimakan manusia, nah jadi konsentrasi dari racunnya itu ke manusia. Saya lupa istilahnya. Dan orang-orang kita, orang-orang di zaman sekarang ini, Amanginang, ada di posisi itu. Kita menjadi tempat tumpukan informasi yang menyedihkan itu. Di zaman ini kita tahu dari sejarah-sejarah kejadian-kejadian seperti itu. Banyak yang tahu, ternyata di tahun 1000 sekian ratus pernah, di tahun sekian ratus pernah, di tahun sebelum Masehi, kejadian yang serupa juga pernah terjadi begitu. Dan di zaman kita sekarang, mau itu kejadiannya di sekitar kita ini di Bali, mau itu di Sumatera, mau itu di luar negeri, itu sampai ke kita. Jadi kita tempat akumulasi dari setiap berita-berita yang seperti itu. Tapi lalu kita akan merasa bahwa zaman kita ini jahat. Padahal hal-hal itu juga terjadi bahkan jauh-jauh sebelum zaman kita ini juga itu terjadi. Saya beberapa kali sudah ceritakan di sini, bahkan ada sekte Kristen, Amanginang, yang muncul itu, yang ada sekarang, itu hasil dari orang-orang yang bertahan, yang selamat, survive, dari kelompok Kristen yang bunuh diri massal. Pendetanya bilang, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian akan terjadi kiamat. Kiamatnya nggak jadi, karena Tuhan nggak jadi datang, menurut mereka ya udah mereka yang datangi Tuhan. Mereka bunuh diri massal, minum racun bersama, kemudian meninggal, dan sisanya yang tidak ikut bunuh diri massal itu masih menjadi sekte Kristen yang berkembang sampai saat ini. Dan itu masih pecah-pecah lagi. Dari golongan-golongan gereja itu sampai sekarang mereka lah yang konsen dengan isu-isu akhir zaman. Mereka akan buka-buka kitab-kitab Daniel, mereka akan buka kitab-kitab Wahyu yang seperti itu, berbicara tentang akhir zaman. Dari golongan-golongan Kristen yang seperti itulah Amanginang muncul, seringkali muncul ketakutan-ketakutan akan simbol-simbol di kita, orang Kristen. Di Wahyu ada dikatakan angka 666 misalnya. Lalu ini mereka samakan dengan simbol yang ada di barcode misalnya. Ini dari mereka, dari orang-orang Kristen itu juga. Menyebarkan ketakutan lewat simbol-simbol. Cocokologi kalau kita bilang sekarang. Simbol-simbol mata satu, Illuminati, Freemason, itu dari golongan-golongan yang seperti itu.
Miris sekali kalau akhirnya memang banyak orang yang meninggal dunia gara-gara keyakinan dan kepercayaan. Tadi ada isu karena kelaparan, ada mungkin karena tidak mampu menghadapi hidupnya, ada yang karena tidak mampu menghadapi keluarganya. Intinya semuanya Amanginang adalah karena ada yang tidak jelas. Ada yang tidak jelas dari kehidupan yang dia sedang jalani. Ada persoalan yang dihadapi dan dia tidak jelas melihat ini kehidupan akan ke arah mana jalannya. Tidak ada kepastian di dalam kehidupannya. Maka jalan pintas yang paling gampang dipilihnya adalah untuk mengakhiri hidupnya. Seperti ibu-ibu yang saya katakan tadi, mungkin pikirannya apa coba kalau kita bayang-bayangkan pikiran seorang ibu yang dia bunuh dulu anak-anaknya, dia racuni dulu anak-anaknya, baru dia meninggal. Baru dia bunuh diri. Dia mungkin masih sempat berpikir, kalau cuma aku yang bunuh diri, kayak mana nanti anak-anakku ini? Seolah-olah dia baik, memikirkan masa depan anaknya kalau dia mati. Tapi dia tidak sadar bahwa dia seolah-olah bekerja sebagai Tuhan di sana. Kalau aku mati, nanti anak-anakku ini nggak jelas kehidupannya, akan mati juga. Ya udahlah, biarlah mereka mati duluan, baru aku mati kemudian. Itu pasti di pikirannya. Ada ketidakpastian di dalam kehidupannya, ada ketidakjelasan Amanginang di dalam kehidupan orang-orang yang berpikiran pendek seperti itu. Di belakangan ini entah kenapa kata bunuh diri juga sudah mulai disensor. Di media-media sosial, kata bunuh diri udah mulai disensor, sudah mulai pakai kayak gitu sekarang. Entah kenapa. Padahal kita perlu edukasi ini Amanginang ke kita semua supaya ini memang benar-benar dijauhkan. Di salah satu PA Naposo Bulung kita pernah angkat ini juga. Apa memang benar orang-orang yang meninggal dengan cara bunuh diri itu harus diperlakukan sebegitunya? Misalnya dari gereja, dari kita, orang-orang yang meninggal dengan cara bunuh diri itu tidak kita layani secara liturgi. Apakah harus seperti itu misalnya? Ya memang, kita harus kasih tahu bahwa itu adalah perbuatan bodoh dan perbuatan yang jahat yang dibenci oleh Tuhan. Itu untuk shock terapi juga untuk masyarakat, supaya jangan terlalu gampang-gampang sekali memikirkan membunuh begitu, bunuh diri, membunuh orang lain. Itu jangan sampai terbersit itu menjadi pilihan. Amanginang ingatlah ketika itu muncul sedikit saja di benak kita, mau mengakhiri hidup, mau seberat apapun beban hidupmu, mau sebanyak apapun persoalanmu, ada terbersit dikit, kayak mana ya, mati enak kayaknya ini gitu. Yakinlah iblis sedang bekerja. Hilangkan itu langsung sesegera mungkin. Karena kalau mulai mikirin jalannya, iblisnya mulai makin kuat pasti bisikin ke kita. Si iblis yang jahat itu pasti, sangat pasti adalah pekerjaan si iblis. Kalau sudah ada terbersit sedikit pun kata bunuh diri atau membunuh orang dalam hati kita. Tapi persoalannya adalah adanya ketidakpastian di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan seseorang itu. Ada banyak persoalan dan dia tidak bisa melihat adanya suatu kepastian di depan di dalam kehidupannya. Akan ada pembelaan, akan ada pembenaran begitu, akan ada keselamatan. Amanginang kitab Maleaki ini menjadi kitab yang terakhir ya. Menjadi kitab yang terakhir bagi perjanjian lama, menutup perjanjian lama. Ini kisahnya sesudah bangsa Israel keluar dari pembuangan. Dan sekarang mereka masih kembali lagi ke dalam hidup keberdosaan. Ada yang unik dari Maleaki ini, Menginang. Ada yang unik dari Maleaki ini, dia concern pada satu titik terkecil di dalam organisasi jemaat,
yaitu keluarga. Kita lihat tadi di ayat terakhir, ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini berbicara tentang keluarga. Di ayat yang lain, di pasal sebelum-sebelumnya, dia berbicara tentang masalah perceraian, bahwa Tuhan membenci sekali perceraian. Dia berbicara, Maliaki ini berbicara tentang tidak hanya sekedar kepada skup besar bangsa Israel sebagai jemaat juga, tetapi dia juga berbicara kepada bangsa Israel di dalam skup keluarga. Entah berapa kali saya sudah dengar menginang laporan tentang para bapak dak kuboto kamanami dison mengulahu sisongoni. Tapi bapak-bapak Batak itu terkenal baik sama kawannya yang di luar, yang di Lapo, di pergaulannya. Tapi ke keluarga, ke anak-anak kurang. Entah itu terjadi kepada mayoritas kita, bapak-bapak Batak. Di luar, di pergaulannya sehari-hari sama bapak-bapak, apalagi di Lapo itu terkenal baik sekali, mau bayarin kawannya ada ribut, ada persoalan, dia yang nolongin duluan. Tapi laporan dari keluarganya sendiri, apalagi dari anaknya begitu, mana ada kayak gitu bapakku itu. Di luar aja kayak gitu, sama kami anak-anaknya mana kayak gitu. Ini satu part, satu bagian yang jadi concernnya Maliaki di bangsa Israel. Dia lihat itu, dia lihat bangsa Israel sudah tidak baik lagi secara kehidupan sosial mereka. Kalau kita baca nanti dari pasal-pasal awalnya ini, mereka sudah cemar, korban-korban persembahan-persembahan mereka sudah cemar, Tuhan murka bahkan kepada para imam, mereka banyak melakukan perzinahan, mereka banyak melakukan perceraian. Artinya kehidupan keluarga mereka juga menjadi sorotan bagi Maliaki. Dan inilah tanda-tandanya katanya. Inilah tanda-tanda hari Tuhan itu akan datang. Elia, sesungguhnya aku akan mengutus, ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Elia sudah turun di dalam diri Yohanes Pembaptis. Kita bisa lihat ayat paralelnya itu juga mengenang Maliaki pasal 4 ayat 5 itu paralelnya bisa kita lihat di Matius pasal 17 misalnya ayat 10. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, kata Yesus. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ciri-cirinya sudah ada, ciri-cirinya sudah datang. Lalu kalau kita baca lagi di Lukas pasal 21 tadi epistel kita. Ayat 7 sampai dengan ayat 19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah. Sebelum ke sana nggak tahu, ini anak-anak muda, sekarang teman-temanku anak-anak muda, apa termasuk pelaku ya? Atau orang tua kami juga di sini apa ngalamin? Kalau nanya sama anak-anaknya sekarang ngeselin. Kayaknya anak-anak itu susah sekali ditanyain sekarang. Beberapa hari ini. Dari mana kau nang? Kamu nanya, katanya gitu. Untung di zaman ini belum ada medsos. Kalau nggak waktu ditanyain kayak gitu, kamu bertanya-tanya. Untung belum ada ini medsosnya. Tapi waktu Yesus ditanya, kapankah hari itu akan datang? Apakah tanda-tandanya? Kapankah hari itu akan terjadi? Katanya. Jawaban Yesus bukan tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian. Amanginang ingat itu. Jangan-jangan beberapa tahun lagi
Karena kejadiannya masih beberapa tahun yang lalu juga terjadi ya, tahun 1999, Y2K, bencana Y2K, itu terjadi. Tahun 12 Desember 2012 itu terjadi lagi. Jangan-jangan tahun-tahun ke depan juga masih akan ada yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku Tuhan, lalu bilang tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian akan terjadi kiamat. Mulai sekarang nggak usah perlu percaya lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Karena Yesus sendiri tidak akan menjawab. Dia hanya katakan, waspadalah. Waspadalah dan jangan mau disesatkan. Belakangan ini ada lagi orang Batak ngaku-ngaku nabi. Gak tahu entah nanti nubuatan dia entah apa-apa lagi. Yesus katakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ini ciri-ciri yang dikatakan, yang ditunjukkan Yesus. Saya bacakan sekali lagi yang di Lukas pasal 21. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Itu tanda-tandanya, kata Yesus. Lalu kita akan dengar khotbah, kita akan dengar berita-berita, hari Tuhan sudah tiba, katanya. Lihat corona ini yang belum pernah terjadi sepanjang masa terjadi. Lihat Ukraina melawan Rusia. Oh, tadi pagi kita ngerasa kayak HKBP Denpasar agak gimana gitu. Di sebelah sana ada bapak-bapak dari Brimob, di kantin sehat ada bapak-bapak TNI. Oh, ini lagi perang apa gitu. Cuman makasih banyak untuk bapak pengaman yang datang dari seluruh Indonesia ke tempat kita. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas. Ukraina melawan Rusia, penyakit corona yang sampai sekarang belum berhenti-berhenti. Lalu orang-orang akan bilang, wah hati-hati, wah kemarin baru gempa bumi lagi di Tarutung. Sampai detik ini katanya masih terasa gempa susulannya kecil-kecil, tipis-tipis. Lihat, orang akan katakan hari Tuhan sudah dekat. Padahal, apakah corona bencana terburuk sepanjang hidup manusia? Enggak juga. Black Death sudah terjadi sebelumnya. Flu Spanyol sudah terjadi sebelumnya. Tsunami Aceh kurang parah apa? Sudah terjadi. Sebelum-sebelumnya itu sudah terjadi. Orang-orang yang mengaku Tuhan, bukan hanya Lia Edin, bukan hanya Sai Baba. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Tapi fakta ini pun ternyata bagi beberapa orang membuat frustasi ya mengenang. Beberapa meninggalkan imannya, beberapa frustasi, dan ada yang sampai seperti tadi. Mereka sekte Kristen, akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri karena nggak tahu jawabannya. Mereka terlalu bingung menghadapi itu. Sampai bunuh diri masal tadi. Sampai keluar dari kekristenan tadi, bohong-bohongan, berarti Tuhan nggak akan datang. Begitu. Mereka bosan menunggu. Di jemaat-jemaat yang dikirimi Rasul Paulus surat juga mengalami hal-hal seperti itu. Mereka bosan, kapannya? Katanya Tuhan akan datang. Lalu kapan mereka akan datang? Kami sudah tua, katanya. Kapan Tuhan itu akan datang? Mereka mengalami itu juga mengenang. Tapi yang pasti ini yang dikatakan oleh Yesus. Jawaban dari Yesus adalah waspadalah. Tanda-tanda itu akan datang, akan tetap ada. Artinya lalu Rasul Paulus mengatakan bahwa hari Tuhan itu sedang berjalan. Kita sedang menjalani masa-masa perjalanan hari terakhir itu, hari Tuhan itu, hari kiamat itu, mengenang. Kita sedang menjalani itu, bukan delay, bukan ditunda, bukan tidak jadi, bukan batal, bukan ditunda, tapi kita sedang menjalaninya.
sampai nanti Maranatha, Tuhan tiba. Kita sedang menjalani prosesnya, hari Tuhan itu. Maka yang mau dituntut dari kita, yang mau diminta dari kita menginang sampai pada saat ini melalui firman ini, hari Tuhan itu nyata dan benar-benar akan datang. Tapi apa yang perlu kita perbuat? Apakah kita harus mati ketakutan seperti beberapa orang? Atau haruskah kita meninggalkan iman kita seperti yang beberapa? Atau haruskah kita putus asa lalu memilih jalan yang cepat, ya udah mengakhiri hidup saja? Kalau Tuhan tidak datang, saya yang akan datang ke Tuhan. Tuhan gak terima kau kalau kau yang datang ke Dia sebelum Dia panggil dengan namamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Waspadalah. Itu pesannya Yesus kepada kita. Waspadalah. Pun datang penyesat-penyesat itu, kita akan waspada, kita akan uji mereka. Kita akan uji perkataan-perkataan itu. Kita akan uji setiap firman, setiap khotbah yang kita dengarkan. Apakah benar-benar datangnya dari Tuhan atau tidak. Hari itu kalau digambarkan selalu merupakan gambaran ketakutan, Amang Inang. Di perikop ini aja dia katakan hari yang terakhir itu dia akan menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan terbakar. Berarti begitu mengerikannya gempa bumi ini, bencana corona dengan apa-apa yang lain itu berarti belum ada apa-apanya. Sebegitu mengerikannya nanti hari yang terakhir itu, tapi bagaimanapun kita orang yang percaya tidak takut. Kita akan katakan, datanglah ya Tuhan. Saya romaho Yesus. Kita akan katakan itu. Datanglah kerajaanmu, kita akan katakan itu selalu. Karena kita tidak takut. Pada hari yang terakhir itu, yang akan ketakutan, yang akan merasa ngeri ketika hari Tuhan datang adalah orang-orang gegabah dan setiap orang-orang yang berbuat fasik. Tetapi kalau memang kita masih sampai saat ini, Amang Inang, masih ada di dalam golongan orang-orang gegabah dan orang-orang yang berbuat fasik ini, tentu kita patut takut kedatangan hari kiamat, kedatangan hari Tuhan. Kita akan takut dan khawatir. Itu akan menjadi hari yang mengerikan bagi kita. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang tetap dalam pendirian kita di dalam firman Tuhan, kita akan katakan, datanglah ya Tuhan, saya sudah siap. Mau kapanpun dihakimi oleh Tuhan, saya sudah siap. Saya tetap setia di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Ayat yang terakhir tadi yang mengenang. Ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Konsentrasi, salah satu konsentrasinya Maleaki adalah dalam hidup kekeluargaan, organisasi terkecil dalam kehidupan berjemaat kita, keluarga. Mari mulai dari sana. Mari mulai dari sana. Kalaupun sampai saat ini yang mengenang ada bapak-bapak yang seperti gambaran tadi, di luar dia baik sekali sama kawan-kawannya, sama orang-orang di luar, sementara di rumah kepada istri, kepada anak-anak terkesan lebih lebih kasar begitu, lebih keras. Mari kita diajak dalam hal kewaspadaan ini pun, dalam hari-hari ini, dalam hari-hari penantian kedatangan Tuhan ini, itu salah satu kewaspadaannya. Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing. Seorang bapak kepada anak-anaknya, anak-anak kepada orang tuanya, suami kepada istri, istri kepada suami. Mari mulai dari sana, dari hal-hal yang kecil itu. Nanti kita perlebar lagi. Dari situ aja dulu. Jangan dilompat langsung keluar dari rumah dulu, dari keluarga. Dari situ nanti pelan-pelan kita buka keluar kewaspadaan kita itu. Orang tua, ada berapa banyak sih orang tua sekarang yang tahu persoalan anak-anaknya? Yang menjadi tempat curhat anak-anaknya. Yang dia nggak tahu tiba-tiba anaknya sudah seperti ini. Sudah melakukan, dia kecewa akhirnya sama anaknya, tapi dia nggak tahu itu kenapa. Karena dia tidak pernah dengar cerita versi anaknya. Jangan-jangan nggak pernah ketemu dengan anaknya. Begitu. Mari mulai dari rumah, Amang Inang. Mulai dari rumah.
hari-hari ini jahat, kita tahu, dan itu sudah dari dulu hari-hari itu jahat. Sampai sekarang pun kita katakan hari-hari ini lebih jahat karena kita adalah tempat akumulasinya. Buku-buku sejarah, Alkitab, kisah-kisah lama, kisah-kisah orang-orang tua kita, media-media sosial, sekarang numpuk di kita. Maka kita bilang hari-hari ini lebih jahat. Memang hari-hari ini jahat, tapi tidak lebih jahat dari hari-hari sebelumnya. Dan kalau hari-hari ini jahat, mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling memperdulikan. Dimulai dari rumah kita dulu. Maka ketika hari Tuhan datang, hari yang terakhir itu akan datang, kita akan katakan saya dan seluruh keluarga saya, orang-orang di rumah saya, sudah siap. Maka datanglah ya Tuhan. Selamat hari Minggu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mauliate madiho ale Jehoba di batama nami na marhabang sa di banua gijang di saluhut asini roham pasu-pasum nanau ku pakilalahok kami di bagasan parungulon nami satu tikyon. Mauliate ale Jehoba di hatam nabadia nanau hutang yok kami na paingot tutuhami na adong do ari haroro ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus na padua halihon ima di hari na parpudi. Atong ajari hami ali Tuhan na sa toktong makirim hami di hari na parpudii. Jala sa leleng may mahami. Mangido mangilik kami ali Jehoba. Pargugoy hami marhiti tod dimi. Asa margugo hami. Asa unang kami di ela-ela tod dini sibulis. Hahulumoni. Asa toktong margugo hami ali Tuhan. Di bagasan ho margogo hami mangulahon hatami jala dohonon nami mali Tuhan say Roma harajaomi jala dinaro harajaomi nunga radebe hami ganup lau manomuno Musa atong di bagasan di palwaso dope hami ali Tuhan mangula di Portibion dongani ramoti hami dinasa ulaon nami dinasa pakobasyon nami marlas ni roha akka nahumaliak kami marsangap guar munabadiai ala ni hami pargogoy hami diganup rumah tangga nami be gabe ama gabe ina gabe natoras gabe ianakkon gabe na tua-tua ajari hami li Tuhan patuduhon hasadaun ni roha sian mulai bagas nami be calahu patuduhok kami mai tu saluhut naka nahumaliak kami. Mauliate madiho ale Jehoba ubuak kami di bagasan tangyang namyon akadongan nami na tongon di bagasan parsahiton na di rumah sakit manang na di bagas nabe dongani ramoti na sida pargugoy mangedopi nasa sahit na pinalos mumasa di nasida cala homa na mangalehon hamalumod di nasida marhiti akka ubat na pinangan nasida nang akka keluarga ng tenaga medis na merawat nasida pili Tuhan. Asang giat boy mo si hami rapak memuji pasangapon guar munabadiai di perpunguan nami na pinatupan ni Huriam. Akadongan nami na di bagasan parukilon na tongon di bagasan persoalan ali Tuhan homa na mga mapuli na mapergogoyhon jalapaluahon nasida. Marhiti guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Tauduti mared dehita huhut ma tapapungo piliatta. Tuhan si hokopau
sai burito dikon mari temu jarmi urusi ngolukon pinuji magomarmu harga Bapa kokomu ibadah aku nam nasaulaku oh Yesus si baruau Tuhan mau patau. Tuton dimi Tuhan uleon dirikon sai tong madirajai sadok pamatakon ibana utangihon sai saudau ditogihon tumolu partokion manahan di ujian oton di barbadiai sayo marajaki ale debataki sitolu sadai wongoti rohaki barbadiai mai sayo malang utanda gogoku lapaganda manaku baluaon mamio batuaon dia mana kodi nakom puji yogi Tito pahodoam sondangi rohakon tumbasa basami sudena diawon sai lewe pamataku nai hodo olo aku sai lewon magogoku lomong nai ulaoku urupi tatapau tutu panopana burju. Tatangyak koma pilihan na tapapungon tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom.
Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasiak kami pilianon, patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami godang di sileon leomi tuhami, asalam girgir hami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasar homa damena tutoddim. Orin itu hatta saluhut na parhalado na goktiki parhalado partohonan situa nang nama kobasi hita di bagasan permingguan di bagasan tikyon pasahatot tu hita selamat hari minggu mari hita saluhut na di ramoti di Batama hita saluhut na horas mari hita. Karena surya kan lenyap, hati ada gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta
makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana ladang abadi, tiada manis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Hal tak ku pahami dalam